kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 7, demikian firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Au si jadi hati urun, dohot si topa hahulumun, si bahen hadameon, dohot si topa hamagoan, audu jahuba si bahen saluhu nae. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, akibat penyebaran COVID-19 secara masif menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, membuat manusia di seluruh dunia dihadapkan pada satu kondisi yang mengejutkan, bahkan pasrah dengan keadaan, terlepas dari upaya pencegahan dan penanganan yang terus diupayakan semaksimal mungkin untuk terbebas dari penyebaran penyakit ini. Umat manusia diluluh lantahkan dari berbagai sendi kehidupan, bukan hanya kekhawatiran akan penderitaan fisik yang diakibatkan oleh COVID-19, namun juga seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, hingga spiritualitas atau keimanan manusia menjadi terganggu. Manusia sudah bergumul selama berabad-abad untuk menjawab pertanyaan, bagaimana mungkin Tuhan Allah yang baik dan penuh kasih mengizinkan kejahatan dan penderitaan semakin merajalela di dalam dunia ciptaannya, dan hingga hari ini masih terus bergumul dengan pertanyaan yang sama. Di antara kita mungkin bertanya, apakah Allah sungguh ada? Apakah Dia Allah yang berdaulat dan berkuasa untuk terus bertindak di dalam dunia ini, ataukah Dia sudah lepas tangan? Apakah Dia Allah yang baik dan peduli terhadap penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini? Jika Dia Allah yang Maha Kasih, mengapa Dia menciptakan dunia ini dengan virus yang menyebabkan penyakit yang mematikan? Lalu bagaimanakah kita umatnya dapat bertahan dan sambil berjalan dalam situasi sulit seperti yang sekarang, terus berhadapan dengan kewaspadaan dan membatasi ruang gerak dalam setiap perjalanan kita sehari-hari? Apakah masih ada harapan menantikan kehadirannya yang Maha Kuasa dan Maha Baik secara konkret kepada dunia yang sedang bergumul saat ini? Saudara-saudaraku, banyak menjadi contoh atau pelajaran yang bermakna dipakai oleh Tuhan, menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam realita hidup manusia kadang berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya menurut Tuhan. Apa yang kita perbuat ketika dalam usaha kita mengalami kegagalan berulang-ulang? Bagaimana reaksi kita saat merasa frustasi karena mengalami kegagalan berulang kali?
Dan pada saat itu ada orang yang menyuruh kita untuk mencoba lagi. Sama halnya dengan Simon, penjala ikan, ketika Yesus menyuruhnya untuk mengulang kembali menebarkan jalannya. Padahal menurut logika pemikirannya sudah tak mungkin karena seharian telah lelah. Sungguh tak berperasaan, menyusahkan, merepotkan. Simon telah kelelahan sebab sepanjang malam mereka bekerja keras dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Yesus menyuruhnya, ia mencoba menebarkan jalannya kembali. Ternyata benar, mereka menangkap sejumlah besar ikan, hampir jalannya koyak. Simon melihat hal itu, lalu dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas 5 ayat 8. Lalu yang berikut juga menjadi pelajaran bagaimana Tuhan mengizinkan pencobaan pada hamba-hambanya, dan ujian itu luar biasa seperti yang dialami oleh Ayub. Apa yang terjadi pada Ayub dan keluarganya, penderitaan, kematian, sangat sulit dipahami, bahkan sepenuhnya tidak bisa dimengerti. Ketika Tuhan menguji Ayub, Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukannya dan memberinya hak istimewa, kecuali tidak mengambil nyawa Ayub. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal, Ayub menderita sakit, dia dikucilkan temannya, istrinya menyalahkannya. Seberat apapun yang dia hadapi, namun dia tetap setia kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan menunjukkan berbagai hal boleh terjadi, atau juga Tuhan memakai seseorang, seperti dalam konteks nats kita, yakni Raja Kores, Raja Persia yang tidak percaya, dia penyembah berhala Baal, memulangkan umat Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota itu dan bait suci. Tuhan membiarkan terjadi 10 tulah di Mesir. Sungai Nil berubah menjadi darah. Katak-katak memenuhi seluruh negeri Mesir. Abu menjadi nyamuk. Munculnya ribuan lalat pikat memenuhi Mesir. Penyakit sampar, parah atau bisul yang berpotongan gelembung pada manusia dan hewan. Hujan es berserta api yang berkilat-kilat, belalang, gelap gulita, dan matinya anak sulung di negeri Mesir. Oleh karena itu, saudara-saudara, segala sesuatu adalah di bawah kuasa Tuhan. Dari perenungan kita, Allah mau menjelaskan bahwa segala hal diciptakan menurut kehendak Tuhan dan kemauan dari Tuhan. Baik apa yang terjadi di alam ini, gelap dan terang, maupun dalam hidup ini, mujur dan malang, semuanya diatur oleh Tuhan. Mari menjauhkan kesombongan, jangan lupakan Tuhan. Mari percaya dan berjalan dengan kehendak-Nya dan perintah-Nya. Segala sesuatu adalah milik-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing kami agar kami tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Berilah kekuatan senantiasa
untuk menghadapi penderitaan yang kami alami. Ingatkan kami agar tidak lupa diri, jauh dari hadapan Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kuatkan iman kami agar tetap berpengharapan pada pertolongan-Mu. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Martangi yang dijoloni Jesusi di bagas tangi aki mangi doa tu Tuhani sai diramu tiau di ngoluki di bagas tangi aki mangi doa tu Tuhani sai diramu tiau di ngoluki. Sude pangi doaki tu ariso